Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Nur Fadila dengan standbook A2512007. Saya kelas B Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kimia fisik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang soal kimia fisik, yaitu yang pertama, amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting, terutama untuk bahan baku pupuk. Reaksinya itu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H derajatnya negatif 92 kJ. Dalam skala industri, amonia diproduksi dengan proses Haber, yaitu dengan mereaksikan nitrogen dengan hidrogen dengan bantuan katalis besi. Menurut reaksi, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dan delta H derajatnya adalah min 92 kJ. Dalam skala industri, reaksi ini dijalankan pada tekanan tinggi, kurang lebih 200 atm, dan juga pada suhu tinggi antara 400 sampai 500 derajat Celcius agar reaksi dapat berjalan cepat. Nah, pertanyaan pertama, menurut asas Le Chatelier, langkah apa yang dilakukan untuk produk amonia yang dihasilkan maksimal? Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal yaitu yang pertama, jika konsentrasi N2 atau H2 ditambah, maka setimbang akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Nah, yang kedua, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil atau ke produk. Nah, yang terakhir, jika suhu diturunkan, maka setimbang bergeser ke reaksi eksoterm atau ke kanan atau ke arah produk. Kemudian, pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut. Nah, diketahui delta G F NH3 sama dengan min 16,7 kJ per mol. Delta G derajat F N2 sama dengan 0 kJ per mol. Delta G derajat F H2 sama dengan 0 kJ per mol. Penyelesaian, delta G sama dengan 2 dikali delta G F NH3 dikurang delta GF N2 ditambah delta GF H2. Nah, di sini kita turunkan yaitu 2 dalam kurung atau dikali min 16,7 kJ per mol dikurang 0 kJ per mol tambah 0 kJ per mol. Nah, hasilnya adalah min 33,4 kJ per mol. Len Kp sama dengan delta G per nRT. Nah, delta G-nya yaitu min 33,4 dikali 10 min 3 pangkat min 3 Joule per mol per min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 298 Kelvin. Jadi hasilnya adalah min 33,4 kali 10 pangkat min 3 Joule per mol per hasil kali dari penyebut tadi yaitu min 2477,572 Joule per mol. Jadi Len Kp-nya sama dengan 13,48. Kemudian Kp-nya sama dengan E 13,48. Nah, kita mencari Kp-nya yaitu Kp sama dengan 714 972,96. Kc-nya yaitu Kp per RT pangkat delta N. Nah, delta N-nya di sini 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kemudian nilai dari Kp adalah 714972,95 per 0,082 LATM per mol Kelvin dikali 298 Kelvin pangkat min 2 sama dengan 714972,95 per 24,436 pangkat min 2. Nah, hasilnya adalah 425,579,136,91. Kemudian soal nomor 2. Dari soal nomor 1 hitunglah pertanyaan nomor 1 atau yang pertama, perubahan entropi atau delta S derajat, delta U dan delta A. Nah, jawabannya yang pertama kita
kita mencari delta G, yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Nah, delta G-nya di sini kita sudah ketahui, yaitu nilainya min 33,4 kJ per mol, sama dengan delta H-nya itu min 92 kJ kurang T-nya atau suhunya 298 Kelvin kali delta S. Nah, di sini kita mencari delta S. Kemudian delta S sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ per min 298 Kelvin sama dengan 58,6 kJ per mol per 298 Kelvin. Hasilnya itu min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Kemudian di sini kita mencari delta H-nya. Rumus dari delta H adalah delta H sama dengan delta U ditambah RT delta N. Nah, delta N-nya sini nilainya min 2. Jadi min 92 kJ sama dengan delta U ditambah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 298 Kelvin dikali min 2. Jadi min 92 kJ sama dengan delta U ditambah min 4955 di 144 Joule. Jadi delta U nya kita pindah ruas, yaitu jadi min 92 kJ tambah 4955,144 Joule. Kemudian delta U nya min 87,045 kJ. Nah, di sini kita mencari delta A nya. Nah, rumus dari delta A adalah delta U dikurang T delta S sama dengan delta U itu min 87,045 kJ dikurang T-nya atau suhunya 298 Kelvin dan delta S-nya min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Hasil kali dari T delta S adalah 58,5868 kJ per mol. Nah, hasilnya adalah hasil dari min 87,045 kJ ditambah 58,5868 kJ per mol adalah min 28,4582 kJ per mol. Kemudian soal yang kedua yaitu atau yang bagian B-nya adalah jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Nah, di sini kita mencari delta G-nya. Nah, nilai dari delta G adalah delta H dikurang T delta S sama dengan min 92 kJ dikurang 500 Kelvin dikali min 0,1966 kJ per mol Kelvin sama dengan min 92 kJ dikurang min 98,3 kJ per mol. Nah, hasilnya adalah 6,3 kJ per mol. Nah, dikarenakan satu pada reaksi ini dinaikkan dan nilai delta G yang diperoleh positif, maka reaksi tidak berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Agar spontan, maka delta G derajatnya kurang dari 0. Delta G derajat kurang dari 0, delta H derajat dikurang T delta S kurang dari 0. Jadi, min 92 kJ dikurang T, nilai dari delta S, T ini dikali dari nilai dari delta S, yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin kurang dari 0. Jadi min 92 kJ ditambah 0,1966 T kJ per mol Kelvin kurang dari 0. Kemudian 0,1966 T kJ per mol Kelvin kurang dari 92 kJ. Jadi kan di sini kita mencari nilai T, maka T-nya kita pindah ruas, yaitu T kurang dari 92 kJ per 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi T-nya itu T kurang dari 467,96. Kemudian soal selanjutnya, untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk? Nah, jawabannya kita mencari delta G-nya di sini, yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Nilai dari delta G yaitu min 33,4 kJ per mol sama dengan
min 92 kJ dikurang T dikali min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi T sama dengan min 33,4 kJ per mol tambah 92 kJ per 0,1966 kJ per mol Kelvin. T sama dengan 58,6 kJ per mol. Ini hasil dari penambahan pembilang tadi per 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi hasilnya adalah T sama dengan 298,067 Kelvin. Pada tekanan 1 atm, reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 298,067 Kelvin. Kemudian yang terakhir, hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 Kelvin. Nah, di sini kita ketahui delta G sama dengan 6,3 kJ per mol, sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Terus delta G sama dengan min RT ln Kp. Jadi 6,3 kali 10 pangkat min 3 Joule per mol sama dengan min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 500 Kelvin kali ln Kp. Jadi di sini ln Kp sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol per min 4157 Joule per mol. Jadi kita di sini mencari ln Kp. Ln Kp sama dengan min 1,52. Kp-nya sama dengan E min 1,52. Kp sama dengan 0,22. Ini adalah Kp2. Kemudian kita mencari ln K2 per K1. Ln K2 per K1 sama dengan delta H kali T2 kurang T1 per R dikali T2 kali T1. Jadi ln 0,22 per 714.972,95 sama dengan delta H dikali 500 Kelvin dikurang 298 Kelvin per 8,314 dikali 500 Kelvin dikali 298 Kelvin. Jadi ln 3,077 ini hasil bagi dari 0,22 per 714.972,95 sama dengan 202 delta H per 1238,786 Joule per mol Kelvin. 1,12 sama dengan 202 delta H sama per 1238,786 Joule per mol Kelvin. Jadi delta H-nya sama dengan 1,12 dikali 1238,786 Joule per mol Kelvin per 202. Jadi hasilnya yaitu delta H sama dengan 6868,52.